Loh, dia mau saya cium kakinya? Pasti mau dong. Iya, siapa dia? Harus cium kakinya. Saya ini Habib loh. Untuk kebenaran nih. Waduh, belajar dari Bang Egy. Ternyata juga ayat-ayat Al-Quran itu kalau diuraikan dengan tenang, dengan berhikmat ya, luar biasa, indah ya. Nah, Bang Egy tadi ada kutip ayat Al-Quran seperti anjing. Di dalam Alkitab juga ada itu. Ada. Jadi nggak salah ya? Jadi orang yang katanya seperti begituan, kalau di Alkitab itu kayak kayak anjing yang berapa? Kembali kepada muntahnya. Ayat berapa tuh? Sebentar, Matius atau apa atau saya Yohanes? kutipkan. Jadi seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Masya Allah. Jadi nggak boleh saya dipidana. Kalau dipidana sama juga mengadili Quran itu. Dan mengadili Injil ya. Ya gini, dalam 2 Petrus dalam Amsal dulu Bang, itu ada 2 ayat. Amsal 26 ayat 11 berkata begini. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Sama ya. Ini satu. Bebal. Dan 2 Petrus 2 ayat 22 bilang begini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Masya Allah. Bagi orang yang lebih lengkap babinya ada lagi. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'lamana sibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Ebo mengadakan klarifikasi ataupun mengadakan tanggapan ya. Mungkin dia ketakutan setelah di counter oleh orang Arab itu sendiri. Demikian kaum muslimin videonya. Arab itu sebelum ada Nabi Muhammad tuh bangsa yang primitif, bodoh, nggak punya kemuliaan, nggak punya budaya, nggak punya segala-galanya. Kok ada membanggakan Arabnya Anda? Ngapain hidung mancung, tapi kalau otaknya dibentul? Ngapain hati Anda tuh busuk? Ada Nabi pun masih susah diajak kemana? Nggak jadi baik juga ada Nabi. Sampai turun ayat. Arab itu kuat kekafiran dan kemunafikannya. Arab punya apa sih? Ada gedung tinggi nggak atau primitif? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Hari ini part kedua video khusus untuk si Kribo. Tahu namanya apa? Jadi Kribo, jangan lupa agama Islam lahir di tanah Arab dan semua anbiya wa rasul Arab. Plus kata pertama yang turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra, kata Arab turun di tanah Arab ke orang Arab, Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi waktu kamu mulai katakan Arab enggak punya budaya dan Arab enggak punya orang intelektual, sebenarnya kamu salah besar. Di Arab negeri 22 negara 377 juta orang, enggak ada yang mungkin toleransi kamu menghina budaya atau negara atau asal atau culture Arab. Kalau kamu menghina Arab dan budaya Arab, seperti kamu lagi menghina Islam, karena Islam dan Arab connected. Dan orang kayak kamu kecil banget biar bisa disrespect budaya Arab atau orang Arab atau negara Arab. Jadi kalau kamu posting video itu untuk kasih lihat orang kamu tuh hebat, kamu tuh anti Arab, kamu tuh bisa sukses sebagai politician yang benci sama Arab, mau cinta mau benci sama Arab, itu perasaan kamu, terserah. Tapi kalau kamu sampai menghina Arab, budaya Arab, negara Arab, atau culture dan tradisi Arab, kita nggak mungkin nggak akan toleransi sama kamu. Jadi ini kedua yang saya lagi minta,
mending keluar klarifikasi dan minta maaf ke umat Arabia daripada ini jadi salah paling besar di hidup kamu. Dan sebelum talak, silakan keluar klarifikasi dan minta maaf. Yang hebat, yang jago, yang intelektual, dia nggak mungkin menghina culture lain, race lain, budaya lain. Kamu buktiin ke orang Indonesia kamu tuh orang bodoh banget. Selamat pagi guys, hari ini ada yang kirim ke saya video Habib Keribu atau namanya siapa, yang dia keluar di YouTube dan katakan orang Arab, dia bilang bangsa Arab enggak punya kehormatan kalau bukan Ka'bah, dan bangsa Arab belum pernah dilahirkan orang intelektual, dan bangsa Arab belum pernah punya budaya. Jadi saya mau jelasin aja ke si goblok ini, karena kayaknya level intelektual dia nol. Dia lagi ngomong katain orang lain nggak intelektual, tapi kayaknya ilmu dia dan knowledge dia nol tuh besar. Jadi si Keribu, bener ya, si Keribu, negara Arab itu bukan Saudi aja yang ada Ka'bah. Itu satu, negara Arab ada 22 negara, 22 negara, dan Arab melewati 1000-an peradaban, bukan 1 atau 2 peradaban. Yang ketiga juga ya, jangan lupa kalau kita ngomong intelektual, ngomong dari dulu, belajar histori orang Arab dulu sebelum buka mulut. Mulai dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang mungkin kamu nggak tahu. Bisa jadi yang dia bikin algoritmi. Jadi Al-Khawarizmi salah satu ulama matematika. Kalau bukan dia, nggak ada angka non, nggak ada berapa angka. Jadi kalau bukan dia, nggak ada laptop, nggak ada kamera, nggak ada HP yang kamu lagi pakai sekarang buat jelekin bangsa Arab. Plus ada yang lain juga, Abu Bakr Razi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina. Kalau bukan mereka, kamu sekarang kalau sakit kepala atau sakit apa di badan kamu, nggak ada obat. Akhirnya kamu sekarang lagi bilang, oh orang Arab nggak punya orang intelektual. Jangan lupa ada Abu Nasr Farabi, Al-Batami, Ibnu Battuta, Ibnu Rushd, Ibnu Qurra, Ibnu Hainan, Ibnu Ashq Al-Kindi, Ibnu Zuhr, Ibnu Al-Haytham. Jadi sebelum buka mulut, belajar dulu histori orang Arab. Dan by the way, ini part 1 aja, masih ada video banyak yang saya mau syuting khususnya untuk kamu aja, message untuk kamu aja. Jadi biar kamu ya, sebelum buka mulut next, kamu belajar dulu, naikin level ilmu kamu dulu. Kalau kamu belum pernah belajar histori orang Arab, atau histori intelektual Arab, atau histori agama yang benar, jangan buka mulut, nggak usah buka mulut. Karena ini bukan mainan. Kamu nggak lagi kritik satu orang. Kalau lagi kritik full generation, dan ini salah besar yang kamu lagi lakuin ya. Remember, ini reminder aja untuk kamu ya. Ini di video pertama saya lagi bilang, ini salah besar kamu buka mulut dan ngomong kayak gitu. Dan ini malah jadi panjang banget. Jadi saya lagi advise you sekarang ya, mending minta maaf sekarang aja sebelum ini jadi panjang. Di sini saya ingin menanggapin hiruk pikuk ada satu konten TikTok apa itu, etnis Arab yang kepala gundul, saya lupa namanya, yang dia menuduh saya semata hanya menghina etnis Arab. Anda memotong pembicaraan saya. Sikap saya itu untuk merespon. Ada dari Bahar dan sama si Al-Katiri itu yang mengatakan etnis Melayu atau pribumi di sini kalau tidak ada orang Arab menyembah pohon dan tidak berbaju. Ini yang menjadi perhatian saya. Saya ingin mengatakan bahwasanya bangsa Melayu tidak lebih rendah dari bangsa Arab. Bangsa Melayu punya martabat jauh lebih beradab dari bangsa Arab. Bangsa Arab sebelum ada Nabi itu jahiliyah, makanya diturunkan oleh Nabi. Dan mengatakan tokoh-tokoh yang disebutkan itu semua bukan tokoh orang Arab, berasal dari Persia. Penemu matematika itu dari Persia. Jadi jangan dipakai di klaim-klaim Arab hanya untuk membela Arab, tapi Anda justru melegalkan untuk merendahkan
seorang Bahar dan si Al-Qatiri itu menghinakan bangsa Melayu, dan saya tidak terima. Silahkan kalau Anda ingin memperpanjang masalah ini. Bro Dede mau saya cium kakinya? Pasti mau dong. Iya, siapa dia? Harus dicium kakinya. Saya ini Habib loh. Untuk kebenaran nih. Waduh, belajar dari Bang Egy. Ternyata juga ayat-ayat Al-Quran itu kalau diuraikan dengan tenang, dengan berhikmat ya, luar biasa, indah ya. Ada ajaran moral yang amat sangat tinggi ya. Nah, itu sebabnya saya berterima kasih kepada Bang Egy yang sudah mau hadir. Ini seperti abang saya sendiri dan juga teman-teman yang lain, ibu-ibu nih dengan Habib siapa nama lupa? Arif Iksan. Pak Arif Iksan, terima kasih sudah hadir sama-sama, Mbak Era dan teman-teman yang lain ya. Baik, sebagai penutup dari saya, dalam saya kutip ayat sedikit juga Bang ya dari versi kami. Jadi dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jikalau kita masukkan kata negatif tidak di dalam ayat itu, dia akan berbunyi begini: di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Nah, dalam hidup ini saudara-saudara, dikatakan seperti kitab Amos bilang, biarlah keadilan dan kebenaran itu bergulung-gulung seperti sungai yang mengalir, seperti air ya yang tidak pernah kering. Artinya diharapkan manusia harus hidup adil. Ini setara dengan apa yang dikatakan Bang Egy tadi, bahwa manusia harus hidup adil, harus hidup benar. Nah, orang-orang yang jujur, ya, dan jujur, orang-orang yang berulang-ulang buat dosa, kembali lagi ke dosanya. Sama, Bang Egy tadi ada kutip ayat Al-Quran seperti anjing. Di dalam Alkitab juga ada itu. Ada. Jadi orang yang katanya seperti begituan, kalau di Alkitab itu kayak apa? Kayak anjing yang kembali kepada muntahnya. Ayat berapa tuh? Sebentar, Matius atau apa atau Yohanes? Kutipkan. Jadi seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Astagfirullah. Jadi nggak boleh saya dipidana. Kalau dipidana sama juga mengadili Quran itu dan mengadili Injil ya. Ya gini, dalam 2 Petrus dalam Amsal dulu Bang, itu ada 2 ayat. Amsal 26 ayat 11 berkata begini, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Sama ya. Ini satu. Bebal. Dan 2 Petrus 2 ayat 22 bilang begini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Masya Allah. Bagi orang yang lebih lengkap babinya ada lagi. Tapi kalau di Islam kan babi haram gitu loh, jadi nggak usah dibawa-bawa gitu. Udah kesuruh. Oke, baik. Top. Ini luar biasa. Wah, top loh. Kita mestinya kita sering-sering lah harus membangun dialog yang seperti yang ini, konstruktif, saling mengisi. Iya, dan saling belajar gitu. Ini mengisi ya. kabur. Baik, pemirsa, dalam keadaan yang apa adanya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana si Ebo si Ebo akhirnya mengadakan klarifikasi dengan nada yang sangat nampaknya ketakutan begitu kaum muslimin ya, yang biasanya wah teriak-teriak ya, biasanya volumenya keras ya, ngegas macam knalpot racing. Ternyata begitu di kantor sekarang dia ada macam kerupuk ya, macam kerupuk yang terkena angin. Pada akhirnya dia lihat dengan sendirinya ya, volumenya tiba-tiba mengecil kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.